nama gue Giva dan kembali lagi di konten cerita singkat gue yang ya itulah. Darling, you send me, I know you send me, darling. Nah, pertanyaan pertama nih, ya kan? Siapa cinta pertama? Cinta yang bikin lu goblok bangsat itu. Siapa? Kalau dari lu dan definisi cinta pertama itu apa? Mau definisi dulu apa siapa dulu orangnya? Definisi dulu. Definisi cinta pertama kalau menurut pandangan gue pribadi, cinta pertama adalah cinta yang lahir dan berkembang dari atas dasar sebuah kebodohan dari manusia itu sendiri. Kayak intinya tuh ketika lo udah bodoh dengan seseorang itu, ketika lo udah pernah kayak ngerasa kayak anjing, ketika lo udah putus kayak gue ngerasa goblok bener dulu aja pernah dengan dia ini, kayak kok gue mau ngelakuin hal ini, melakukan hal yang sebodoh ini kayak gitu. Dan gue ikhlas tanpa pamrih, tanpa memikirkan apapun gitu. Kayak itu aja sih singkatnya. Intinya cinta pertama tuh dimana ketika lo bertemu seorang wanita atau pria dan pernah menjalani fase healthy relationship, toxic relationship, pokoknya semua tuh pernah lo jalanin dan lo bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan siapa? Dan Kalau sebutin nama apa enggak? mungkin ya, nggak apa-apa sih. Kalau Kalau mau nggak mau harus gue akuin cinta pertama gue tuh mantan gue Nola namanya. apa lu bisa? Gue pacaran, cewek pertama yang gue pacarin selama bertahun-tahun. Dan cewek pertama yang gue tuh ngerasain semua pengalaman tuh dengan dia. Semua kayak gitu. 3 tahun tuh bukan waktu yang singkat. Walaupun orang-orang bilang kayak gue terlalu toksik dengan dia atau gue terlalu parah dengan dia, ya harus gue akuin memang benar. Tapi di sisi lain gue harus akuin kayak impact dia ke diri gue tuh gede juga. Tanpa dia diri gue nggak bakal kayak yang sekarang. Tanpa dia pemikiran gue nggak bakal kayak yang sekarang. Kayak ketika gue bertemu dengan wanita yang sekarang atau yang nanti atau yang akan datang, pemikiran gue akan lebih bagus soalnya nggak tuh. Dan kenapa gue bisa cinta dengan dia dan gue akui sebagai cinta pertama, karena selain hubungan gue yang lama dengan dia, kesan cantik juga memang, bener cantik. Tipe saya itu Cindo. Saya nggak Cindo. Selain cantik, siapa emang Cindo? Anjing. Itu anjing Naji itu Cindo. Nah, kenapa si Nola ini bisa gue jadiin cinta pertama gue? Karena selain pernah merasakan experience, semua experience kan, kayak dulu tuh SMP, gue pacaran dengan itu dari kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA. Kayak semua dari pahit, manis, kayak busuknya hubungan, kayak gue mulai yang namanya nggak mempercayai manusia, ya itu efeknya dari dia. Dulu gue yang orang itu tipe yang ya udahlah gue percaya aja dengan orang kayak itu. Yang sekarang kayak jadi harus berpikir mungkin 10 kali untuk percaya dengan satu personal kayak itu. Dari dia semua efeknya. Dari gue bisa menurunkan ego gue, dari gue bisa menghargai seorang cewek, semuanya dari dia semua. Dan gue ngerasain gimana rasa sakitnya diselingkuhin, rasa sakitnya toxic relationship, rasa sakitnya kayak gue udah ngeluarin semuanya, kayak gue gimana ya bilangnya, gue tuh udah apa aja kayak buat dia kayak gitu. Tapi ya ternyata usaha tuh yang mengkhianati hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil tuh sebuah kemunafikan, sebuah bullshit sih. Karena usaha yang gak mengkhianati hasil tuh paling cuma 20% lah, 30%. Sisa-sisa itu paling ya udahlah. Jangan terlalu berharap lah dengan manusia, jangan terlalu pernah percaya dengan manusia. Di sisi lain juga apa ya? Nola tuh jadi orang yang di dua sisi sih. Jadi wanita yang pernah gue benar-benar gue cintai dan wanita yang pernah benar-benar gue benci kayak gitu. Gue akuin gue benci nih. Kalau secara personal, kalau
kita throwback ke masa lalu dan gue inget setiap masalah dia dan gue pokoknya gue selalu ngungkit tentang diri dia yang orangnya kayak gitu. Gue udah tau dia kayak gitu, gue benci dengan dia. Tapi yang bikin gue sampai sekarang berhubungan baik sama dia tanpa ada masalah sama sekali, kayak gue sama dia tuh kayak benar-benar udah nggak ada pernah masalah sama sekali. Iya, karena gue berdamai dengan diri gue sendiri. Karena gue tahu dengan gue putus paling nggak gue mengenal dia, tapi gue nggak mengenal sisi jelek dia. Jadi paling nggak gue melihat dia tuh dari kacamata yang bagus, tanpa melihat dari kacamata jelek dia. Ya, biarlah pasangan yang selanjutnya melihat dia sisi buruk dia. Mungkin pasangan yang selanjutnya tuh bisa nerima dia di sisi jelek dan gue nggak kayak gitu. Atau mungkin si Nola juga lebih memiliki yang itu. Mungkin karena dia merasa oh ini loh cowok yang memang lebih bisa mengayomi gue, yang lebih mapan, yang lebih berada daripada gue kayak gitu. Dan gue bisa mewajari hal itu. Gue pernah bilang ke Nola, lo nggak apa-apa loh cari cowok lagi, atau waktu masih dengan gue nggak apa-apa kayak pacaran lah dengan orang lain, nggak usah dengan gue. Tapi carilah cowok yang bener-bener bisa mau dengan lo. Kayak jangan pernah nyari cowok yang cuman mau kecantikan lo atau mau badan lo aja kayak gitu. Jangan pernah nyari yang cewek kayak gitu, karena gue tahu dia cantik. Jadi orang tuh 80% lah ngeliat dia tuh cuman dari mukanya aja pasti, dari feed IG ataupun dari story dia. Oh ini cewek cantik anjing, ini cewek seru, gue deketin lah ini tuh. Waktu deket tahu dengan sifat-sifat jelek dia, udah. Nah, kadang kasihan ke cewek juga kan, jadinya si ceweknya mau, tapi karena ya gue sadar kayak sifat tuh nggak bisa diubah, sifat tuh cuma bisa diperbaiki aja, bisa dikurang lah porsinya tuh. Yang namanya sifat keburukan tuh ya tergantung personal kita bisa nggak mentoleransi sifat itu gitu. Ketika lo bener-bener nggak suka dengan sifat si cewek itu, ya sebagai pasangan tuh kan harus ada yang namanya tuh komunikasi. Komunikasi tuh perlu antar pasangan. Dan itu mungkin yang kesalahan gue dengan Nola dulu gue lakuin. Gue kurang komunikasi mungkin dengan dia dulu. Kayak secara personal tuh gue lebih sering ngeluapin emosi gitu tuh. Gue lebih sering marah kayak gitu. Karena kadang memang masalahnya bener-bener gak bisa gue toleransi lagi. Makanya secara sepihak tuh langsung meledak aja pikiran tuh. Tapi sisi positifnya memang banyak. Kayak tadi tuh contoh, egois turun, lebih bisa menghargai cewek. Dulu gue tuh kayak nganggap cewek tuh anjing, gampang lah dapetin cewek. Dulu tuh gue bukan sok pede, tapi dulu waktu SMP tuh cewek yang ngedeketin gue aja. Iya. Jadi gue berpikir tuh kayak gampang lah dapetin cewek tuh ini tuh. Tapi ketika gue akuin Nola tuh realistis orangnya. Ketika si cewek itu mulai mikir realistis, kayak gue nggak bisa kayak gini terus anjing. Gue nggak mungkin cuma memakan cinta aja tanpa sesuatu yang lebih gitu. Dan dia benar, dan dia lebih milih orang lain kayak gitu kan. Dan gue pikir-pikir setelah gue telaah dan gue pikir-pikir secara kepala dingin, dan gue akuin itu benar. Walaupun secara kacamata pasangan itu salah, tapi secara manusia gue akuin itu benar. Karena dia realistis mikirnya. Gue mungkin kalau di posisi dia sebagai cewek, apakah gue akan lebih milih orang yang sekedar gue cinta tapi nggak punya apa-apa daripada orang yang mungkin cinta dengan gue tapi dia memiliki semuanya? Gue mungkin akan lebih memilih pilihan yang kedua. Sesimpel itu sih. Terus apa namanya? Lu dulu sama dia tuh pas selesai sama dia, apakah lu berdamai sama diri sendiri atau berdamai sama dia? Untuk awal-awal gue waktu kita break up untuk terakhir kali tuh memang udah keadaannya udah di puncak sih, memang kayak udah parah sih gitu. Udah bener-bener nggak bisa diperbaikin lagi. Dingin kan? Dingin. Hah? Di saat itu yang gue rasa itu marah, sedih, kecewa, pokoknya semua tuh ada lah. Rasa sakit yang gue alamin, tapi nggak lama, untungnya tuh nggak lama, kayak sekedar 1-2 bulan lah, pokoknya udah hilang lah itu. Karena memang udah nggak, karena memang masalah itu nggak sekali kayak gitu. Nah, masalah yang sama diulang. Jadi ya buat apa lagi kayak gitu kan? Mau yaudahlah kayak gitu, berarti
Berarti memang kayak gitu orangnya, memang mau segimanapun kita berjuang memang ya memang personal dia yang kayak gitu orangnya. Jadi daripada gue menjalani hubungan yang gak sehat, lebih baik ya gue mundur demi kebaikan diri gue sendiri. Bukan berarti gue pernah bilang ke dia, gue putus sama dia tuh bukan berarti gue nggak cinta sama dia, tapi ya memang keadaan yang memaksakan. Daripada kesehatan gue terganggu, lebih baik ya gue nggak apa-apa kayak ngerasa sakit sebulan 2 bulan kayak gitu daripada ngerasa sakit bertahun-tahun lagi. Karena memang aduh sakit anjing. Dulu tuh cewek pertama yang gue tangisi itu dia. Cewek pertama yang gue bener-bener effort itu dia. Cewek pertama yang bisa dibilang kenal dengan keluarga gue itu dia. Cewek yang deket-deket emak gue itu dia. Jadi pokoknya alasan kayak teman-teman gue bilang kayak goblok lah gue bertahan dia lama ini tuh, kayak nggak sesimpel itulah cara lepas dari dia tuh, dan nggak sesimpel itu hubungan gue dengan dia. Ya walaupun sisi jelek dia ada kayak gitu, tapi di sisi lain ada hal yang bikin gue nggak bisa lepas sama dia pada saat itu. Jadi itu sih singkatnya kenapa gue bisa cinta sama dia. Gue bisa benar-benar ngerasa kayak oh ini loh cinta pertama gue, dan gue bersyukur pernah suka sama dia dan pernah menjalankan hubungan dengan dia, dari yang paling healthy sampai yang paling toxic. Gue pernah bersyukur jadi bagian sejarah dari hidup dia, dan gue juga bersyukur dia pernah ada di sejarah hidup gue. Paling enggak ketika gue menemukan pasangan yang baru, ketika mungkin dengan pacar gue sekarang atau dengan pacar gue yang akan datang, gue bisa loh kayak ketika gue mengalami situasi yang sama lagi di lingkaran setan itu lagi, gue paling nggak bisa menghandle situasi itu karena gue pernah mengalami situasi yang sama. Jadi ya itu sih, sebusuk-busuknya cinta pertama atau sebusuk-busuknya hubungan pasti ada sesuatu yang dapat merubah personal kita. Mau itu jelek ataupun buruk pasti ada sih pelajarannya. Jadi gue akuin memang banyak sih nolah jeleknya, tapi di sisi bagusnya juga ya sosok lah, ada dan tiada. Ada anjing. Ada dan mungkin itu sih. Dan ketika kayak dengan pasangan gue sekarang nih, gue lebih bisa ngargain, gue lebih bisa ngontrol emosi gue lebih bisa kayak ngerasain akhirnya rasa senang lagi dengan seorang wanita, walaupun gue nggak tahu akan bertahan berapa lama kan, karena gue nggak tahu juga sih. Cuman itu efek dari yang lalu dengan yang sekarang itu berasa benar. Dengan pasangan gue yang sekarang paling nggak gue bisa benar-benar bersyukur lah, itu bisa dapet cewek yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan dia juga bukan nggak baik, tapi mungkin nggak yang terbaik untuk gua, tapi yang terbaik untuk orang lain. Dan mungkin apakah gua memiliki dampak untuk hidup dia, mungkin iya. Dan gua harap untuk cinta pertama gua mungkin ini untuk nolak kayak, gua harap ketika dia sudah menemukan pacar baru dan atau dia sedang bersama dengan pacar yang sekarang, sayangilah laki-laki itu dan jangan pernah mau menurunkan harga diri sebagai seorang wanita. Karena halayaknya wanita tuh memiliki derajat yang tinggi. Bahkan bisa dibilang sosok wanita, sosok ibu tuh lebih tinggi dibandingkan sosok laki-laki. Walaupun kita ngeliat kan sosok laki-laki jelas lebih tinggi, tapi di dalam rumah tangga sosok ibu tuh jauh lebih lebih vital daripada sosok laki-laki. Jadi jangan pernah mau menurunkan harga diri. Jadi cewek tuh ya pokoknya milih lah. Jangan cuman termakan oleh jabatan atau dia sudah kerja atau dia kuliah di tempat yang fancy yang bagus kayak gitu. Tapi ya pilihlah cowok yang benar-benar bisa mengayomi, tapi ya berpikir realistis itu hal yang wajib sih tetap. Jadi imbang lah ya? Imbang. Harus bisa ngimbangi lah antara cewek dengan cowok. Jangan cowoknya yang dominan atau cewek yang dominan kayak gitu. Apakah lu menutup
kepikiran pernah nggak kalau misalnya tiba-tiba seandainya lu di ya 5-10 tahun lagi lu tiba-tiba Nola datang dengan dia yang berbeda, dengan ceritanya yang berbeda, dengan kepribadian yang sudah lumayan beda. Kalau misalnya dia minta kembali lagi sama lu bakal gimana? Di saat lu emang mungkin lagi kayak lagi kosong, apakah lu menutup kemungkinan apa kayak ya udah biarkan waktu itu semuanya aja? Untuk kemungkinan tuh pasti ada sih, chance tuh pasti ada. Kayak manusia tuh berubah, kian tahun kian waktu manusia tuh pasti berubah. Nggak ada kayak ibarat lo mikir kayak sekarang, mungkin tahun depan pemikiran lo udah jauh berbeda dari yang sekarang. Mungkin lo dengan Cece akrab tuh sekarang tuh, tapi kita nggak tahu 2-3 tahun ke depan mungkin ada clash yang bikin kalian pecah kayak gitu, yang bikin lo berpikir pria tuh nggak sebaik yang lo pikir sekarang, atau pria sebaliknya juga kayak gitu. Tapi kalau di keadaan kayak gitu, gue bakal berpikir lagi sih, bakal merenungkan diri gue bakal ngelihat lebih lama lagi sosok dia itu kayak gimana. Apakah memang ternyata dia ternyata jodoh gue ataukah bukan. Jadi kemungkinan pasti ada, dan mau atau enggaknya itu pilihan gue nanti, karena gue bakal ngeliat situasinya gimana. Kan pasti yang namanya pernikahan tuh kompleks. Pernikahan tuh nggak sesimpel sekedar tukar cincin resepsi aja. Pernikahan tuh jangka panjang, puluhan tahun. Jadi itu sih mungkin semua tuh bakal gue pikir dulu. Terakhir penutupan. Dan terakhir ke what if misalnya jodoh lu adalah orang yang pernah di masa lalu, entah itu pasangan lu dulu, entah lu teman lu SMP, kuliah, atau mungkin SMA lu dulu, atau SD lu dulu, bahkan TK mungkin juga, kayak PAUD. apa yang mungkin guru lu mungkin kita nggak tahu, guru PAUD mungkin Nenek. guru PAUD Nenek. ya kayak apa ya, Seumuran nenek lu aja. kayak, apa yang bakal lu bilang kayak terus lu ketemu dia kayak lu bakal bilang apa gitu? Kata-kata pertama yang bakal lu ucap gitu. Halo. Hai. Menarik gitu. Iya. Kata-kata kan. Kata-kata yang bakal terucap. Ya kayak yang udah gue ucapin di sebelum-sebelumnya. Terima kasih udah pernah ada di kehidupan gue, dan terima kasih udah pernah ada di ukiran sejarah gue. Tanpa lo, kehidupan gue gak bakal kayak gini. Karena sekecil apapun, sesingkat apapun waktu ketika bersama seseorang, pasti ada efeknya. Bahkan kadang kayak gue dulu kuliah sekolah SMP di Lampung cuma 6 bulan. Apakah berdampak buat gue? Berdampak. Disitulah gue pertama kali ngerasain kayak gue bisa bergaul loh dengan orang-orang yang gue kadang memandang sebelah mata gitu, tapi ternyata mereka tuh lebih dari gue kayak gitu. Jadi sekedar ucapan terima kasih karena udah pernah ada di hidup gue, dan mungkin suatu saat ketika gue punya anak, gue bakal ceritain sejarah hidup gue ke anak gue, dan nama dia pasti kesebut kayak gitu, seseorang itu, entah itu teman gue, pasangan gue, atau siapapun itu. Sejarah tuh memang nikmat untuk dinikmati, tapi tidak nikmat untuk kembali, ini untuk diulangi. Tapi masa depan juga harus kita pikiri. Masa depan tuh, tapi jangan pernah berpikir keras untuk masa depan. Kayak orang belajar sampai nangis tuh demi masa depan. Jangan pernah berpikir terlalu keras untuk masa depan. Berpikirlah berpikir untuk waktu yang sekarang, karena kayak gue bilang tuh, waktu yang sekarang tuh menentukan diri lo di masa depan nanti. Jadi bikinlah planning sebanyak mungkin, dan pikirkan semua kemungkinannya, pikirkan semua konsekuensinya, baru dilakuin. Dah. Udah karang-karang dari pare. Segini aja sih. Ini anjing sih ya. Para narasumber anjing yang closing. Segini aja dari gua. Gua Givari Jaka Ramadan. Sampai jumpa di episode cerita singkat selanjutnya. Until next time, see you.